Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Bivitri Susanti dan Prof. Ikrar Nusa Bakti. Saya ke Prof. Ikrar. Prof, tadi sempat disinggung terkait dengan langkah apa yang bisa kemudian dilakukan untuk membatasi kewenangan Presiden. Tapi kita juga tahu bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan yang kita anut saat ini, sebetulnya dari DPR masih bisa mengawasi ya kinerja dari Presiden, dari eksekutif. Nah, untuk saat ini, walaupun tadi sempat disinggung juga mayoritas parpol di DPR ini mendukung salah satu pasangan calon yang maju di kontestasi 2024, apakah Anda yakin, Prof, mekanismenya ini bisa dilakukan pengawasan di DPR untuk bagaimana menilai langkah instruksi Presiden yang saat ini mungkin terlanjur terlihat tidak netral? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya tiga pasangan calon ini memiliki anggotanya di parlemen ya, dan bahkan tiga pasangan calon ini juga ada partai-partai pendukungnya yang adalah bagian dari koalisi partai yang saat ini masih mendukung Presiden Jokowi ya. Tapi kita juga tahu bahwa kalau Anda melihat bagaimana Presiden Jokowi sejak 2019 itu melakukan kooptasi politik ya, dengan dalih bahwa ini adalah politik akomodatif ya, supaya tidak terjadi apa istilahnya itu ramai-ramai politik di dalam masyarakat pasca 2019 itu ya. Tapi Anda tahu tadinya kan ingin agar politik pada tingkatan elit itu aman. Tapi Anda tahu bahwa ini bukan untuk kepentingan negara kelihatannya, bahwa ini adalah untuk kepentingan Jokowi dan keluarganya. Karena kita tahu belakangan ya, itu akhirnya Prabowo lah yang kemudian didekati oleh Presiden Jokowi untuk kemudian bisa mencantolkan anaknya ya, untuk bisa maju menjadi calon wakil presiden ya. Mungkin saya sedikit menambahkan pandangan dari teman saya Bivitri ini ya. Kalau buat saya itu memang teman-teman ahli hukum tata negara dan juga mereka yang bersuara mengenai hak asasi manusia dan juga hak politik warga negara itu harus menentukan apakah seorang presiden ataukah kepala negara itu ketika dia masih menjabat itu boleh kemudian ada anggota keluarga terdekatnya itu maju menjadi calon presiden ataupun wakil presiden ataupun calon kepala daerah ya. Dan dulu di dalam undang-undang pilkada itu ada, tapi kemudian katanya itu bertentangan dengan HAM. Kalau buat saya ini tetap penting ada. Kenapa demikian? Karena orang Indonesia itu beda dengan orang Barat yang memahami hukum ya. Ya itu yang saya pikir juga cukup penting. Nah, pengawasan parlemen ini apakah ada? Menurut saya masih bisa dilakukan kalau memang mereka berani melakukannya, atau nggak usahlah kita menggunakan parlemen sebagai satu institusi, tapi teman-teman yang ada anggota parlemennya itu mbok yang ngasih tahu juga kepada calon-calon presidennya ya. Saya beri contoh, misalnya saya tambahkan tadi pandangan Mbak Bivi ya, yang mengatakan bahwa dia mengatakan menggunakan kata goblok. Tapi kalau kita lihat tidak sekedar kata goblok ya, bahkan dia mengumpamakan ya salah seorang calon presiden itu dengan hewan begitu kan. Itu yang buat saya sangat tidak etis ya, dan itu bukan parliamentary word, bukan kata-kata yang layak atau pantas diucapkan oleh seorang calon presiden kepada calon presiden yang lain ya. Dan kemarin itu menjadi trending topik yang boleh dikatakan ramai, dan saya juga heran itu pendukung beliau itu kemudian bergemuruh mendukung seperti itu ucapan beliau ya. Buat saya itu juga sangat saya herankan. Kenapa? Saya jadi bertanya-tanya, ini pendukung calon presiden nomor 2 ini siapa begitu kan? Apakah mereka tidak tahu bahwa ada keadaban di dalam berpolitik itu begitu?